Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tertan UTM, lanjutkan dari yang kemarin. Bagaimana sih cara kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita selama bulan Ramadan yang akan menjadi suatu hal yang berkelanjutan hingga bulan Ramadan ini selesai? Mungkin Bapak Fajar bisa langsung menjelaskan. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjawab pertanyaan tadi, bagaimana agar kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Bagaimana caranya agar kita tetap konsisten, tetap istiqomah menjalankan kebaikan-kebaikan itu di luar bulan Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Salah satu tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa pada bulan suci Ramadan selama 1 bulan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang menarik dari ayat yang tadi sudah saya bacakan, akhir ayat itu mengatakan la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari'. Ini kalau dalam kajian ilmu nahwu sebuah kata kerja yang menunjukkan arti sesuatu yang akan atau sedang dilakukan, yang sedang atau akan dilakukan. Mungkin teman-teman yang dari Sasing yang bisa bahasa Inggris fi'il mudhari' ini sama kayak present tense, sama kayak present continuous tense, sama kayak present future tense. Artinya harapan dari disyariatkannya ibadah puasa ini adalah bahwa Allah menginginkan agar kita itu tidak pada saat puasa saja bertakwa kepada Allah, tetapi pada bulan-bulan yang akan datang. Karena di situ lafadznya tattaqun. Jadi ada kontinuitas di situ, ada keberlanjutan. Jadi harapan kenapa kemudian Allah menggunakan fi'il mudhari' agar supaya setelah bulan puasa, setelah melakukan latihan selama bulan Ramadan, nantinya pada bulan-bulan berikutnya amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan tetap istiqomah kita jalankan di luar bulan Ramadan. Berpuasa ini kan sebenarnya adalah bukan hanya menahan haus dan lapar, tetapi esensi dari puasa ini adalah bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Kita terkadang mampu menahan haus dan lapar, tetapi tidak mampu menahan mulut kita dari membicarakan orang lain. Gosip misalkan, nyindir teman melihat status misalkan, belum tentu mampu menahan emosi yang ada dalam tubuh kita. Maka esensi dari puasa ini adalah sebenarnya bagaimana kita mampu menahan hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Itu esensinya puasa. Nah, bagaimana kemudian agar ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan selama bulan Ramadan tetap kontinu sampai kemudian bulan Ramadan berikutnya. Jadi terus bulan Ramadan rajin baca Quran, sampai bulan Ramadan berikutnya rajin lagi, terus sampai kemudian Allah memanggil kita ke hadapannya. Yang pertama adalah istiqomah. Kita harus tanamkan niat yang baik, niat bahwa dalam menjalankan ibadah-ibadah ini kita niatkan semata-mata bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu lahirlah keistiqomahan.
Istiqomah ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Ya, ada yang mengatakan al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 karamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang beristiqomah, ya, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan dikelilingi oleh para malaikat, akan diturunkan rahmat oleh Allah, akan dijadikan orang-orang yang baik di sisi Allah. Tentunya istiqomah itu membutuhkan power yang besar, membutuhkan keinginan yang kuat, maka niat yang baik, niat yang muncul dalam diri kita untuk kita menjaga istiqomah itu akan membentengi kita dari ketidakistiqomahan. Kemudian yang kedua, agar supaya amalan-amalan kita di bulan Ramadan tentunya yang baik, tetap istiqomah, tetap lanjut, adalah dengan mencari teman yang soleh. Ini yang kadang-kadang ya susah kita lakukan. Yang pertama aja sudah susah, istiqomah. Yang kedua ini kadang-kadang lebih susah lagi, karena mencari teman yang soleh ini memang sangat susah kita temui saat ini. Tetapi bukan berarti tidak ada. Banyak kok sebenarnya kalau kita memang benar-benar mau memfilter teman-teman kita. Karena nanti kalau kita berteman dengan orang-orang yang soleh, maka mereka pasti akan mengingatkan kita, mengajak kita pada kebaikan-kebaikan, mencegah kita, mengingatkan kita untuk melakukan pada saat kita melakukan kemungkaran-kemungkaran. Maka teman ini sangat berpengaruh. Banyak orang yang hidup ini, terutama para remaja, teman-teman, yang kemudian kalah dengan temannya. Artinya dia diwarnai oleh temannya. Nah, kalau kita kuat, kita boleh berteman dengan siapa saja. Kita boleh berteman bebas dengan siapa saja, dengan syarat bahwa kita yakin dalam diri kita teman itu tidak akan bisa mampu merubah keistiqomahan kita. Tetapi kalau kita tidak yakin, iman kita masih lemah, ya, ibadah kita masih juga belum terlalu baik, maka lebih baik cari orang-orang yang soleh untuk senantiasa menemani kita. Tidak hanya di di dunia nyata, di dunia maya pun kita harus berteman dengan orang-orang yang soleh. Misalkan di IG kita cari ya ustadz-ustadz di IG. Sekarang itu kan banyak tuh, ada yang grup-grup yang mengundang kita untuk ya sholat tahajud, ya ada yang mengundang kita untuk sholat duha. Jadi grup itu memang fokus mengajak pada ibadah-ibadah tertentu. Misalkan grup sholat duha, maka setiap kali waktu sholat duha datang, grup itu akan mengingatkan kita untuk melaksanakan sholat duha. Ketika kita tidur malam, ketika gabung pada grup sholat tahajud, maka kita akan dibangunkan dengan cara apa? Dengan cara mengirim pesan lewat WhatsApp, menelpon dan lain sebagainya. Maka teman yang soleh ini tidak kita batasi hanya pada dunia nyata, tetapi pada dunia maya. Banyak orang yang dalam kehidupan nyatanya dia berteman dengan orang soleh, tapi dalam kehidupan mayanya teman-teman dia bukan orang-orang yang soleh, sehingga dia sering terkontaminasi dengan status-status temannya, sering terkontaminasi dengan tontonan-tontonan temannya, sering terkontaminasi, sering terpengaruh dengan penampilan-penampilan temannya yang ada di dalam media sosial. Sudah, kalau kita tidak sanggup, blokir saja. Kalau memang kita sudah yakin, kalau saya terus-terusan melihat, misalkan ya teman-teman saya tidak soleh-solehah ini, kemudian saya terpengaruh, blokir saja dulu. Nanti kalau sudah iman kita sudah kuat, maka kita kemudian buka blokirnya lagi, kita tinggal ajak mereka untuk menjadi bagian dari kita. Maka itu ya teman-teman sekalian, ada dua cara tadi itu. Pertama adalah luruskan niat, yang kedua adalah berteman dengan orang-orang soleh. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak sudah mengkaji bersama mengenai keutamaan di dalam bulan Ramadan ini.
Di antaranya teman-teman UTM TV. Yang pertama, kenapa sih bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan yang mulia? Karena dalam bulan Ramadan ini penuh dengan ibadah-ibadah. Kemudian amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan, seperti memperbanyak ibadah di malam hari, membaca Al-Quran, serta menolong dengan antar sesama. Kemudian cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sudah juga disampaikan oleh Bapak Fajar, yaitu dengan cara memperlurus niat ibadah kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencari teman yang soleh gitu, berteman dengan orang-orang yang soleh. Baik Bapak, terima kasih untuk kultum hari ini sudah bersedia meluangkan waktunya. Saya Siti Aisyah pamit undur diri dan sampai bertemu di program kultum selanjutnya.